nanti pendidikan suatu calon guru penggerak. Alhamdulillah, nah, saya melihat presentasi Ibu di kelas terkait dengan proses pembelajaran yang diferensiasi ya. Nah ini saya ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi itu, Bu? Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak dengan izin menjawab. Sebelum pembelajaran dilakukan, tentunya kita harus melakukan pemetaan dulu terhadap bakat dan minat siswa dari pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga dari pembelajaran nanti anak-anak dapat seluas-luasnya menuangkan bakat minatnya terhadap pembelajaran yang diberikan. Intinya bahwa setelah itu memetakan bakat minat masing-masing, dibedakan, dipetakan sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau gimana dulu? Iya, yang materi yang akan diajarkan nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu, setelah kita tahu bakat dan minat siswa, jadi pada saat proses pembelajaran tentu anak-anak langsung dapat sesuai dengan bakat dan minatnya, pengetahuannya itu Pak. Jadi terus kaitannya dengan materi yang Ibu sampaikan, setelah itu tahu bakat minat masing-masing itu cara menyampaikannya Ibu gimana? Mungkin model pembelajarannya atau tekniknya atau ini, silakan Ibu, kira-kira gimana? Yang kemarin lihat itu bagus banget itu, lihat ini. Ya, pada dasarnya berdiferensiasi ini pembelajaran yang melalui 3 tahapan. Ya. Yang pertama berdiferensiasi proses. Nah, di proses itu anak-anak dapat melakukan pembelajaran sesuai pada materi yang disampaikan. Materi kemarin yang saya sampaikan adalah membuat teks laporan percobaan. Nah, sebelum berdiferensiasi selanjutnya yaitu dalam bentuk produk, jadi anak-anak harus memahami dulu yang dimaksud dengan materi membuat teks laporan percobaan ini melalui video pembelajaran yang disampaikan, melalui pencermatan itu. Kemudian dari hasil video itu nanti anak-anak masuk ke produk, melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti hasilnya produk. Ya. Oh iya, berbicara produk nih Bu ya. Ini produk kan ini orientasinya hasil kan Bu. Ya. Artinya kita tidak harus di kelas gitu, artinya ketika Ibu menyampaikan tugas masing-masing, setelah Ibu memberikan tugas sesuai dengan bakat minat anak, dari itu kan tidak harus di kelas. Tapi kenapa Ibu kok di kelas tuh? Yang kelebihannya apa ya? Atau harapan Ibu apa kok anak itu membuat produk langsung di kelas gitu? Ya, untuk pembelajaran materi ini saya memilih di kelas Pak, karena di kelas menurut saya lebih optimal dan lebih nyaman, karena pada materi membuat teks laporan percobaan ini saya mengambil materi mading kelas. Jadi otomatis di dalam kelas, seandainya materinya berbeda, misalnya membuat telur asin atau membuat kecambah, mungkin di rumah ya. Praktiknya bisa di luar kelas. Baik, bahwa yang betul apa yang dimaksud dengan produk itu yang kita hasil, kita orientasi hasil ya, dengan proyek kan. Baik, menurut Ibu dari pembelajaran diferensiasi kemudian dengan produk anak-anak kemarin ini kaitannya dengan literasi sekolah itu seperti apa menurut Ibu? Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi kaitannya dengan literasi pada pembelajaran saya, di sini anak pertama dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran. Dari pemahaman itu anak-anak bisa merealisasikannya dalam bentuk produk itu, seperti bakatnya dalam berpantun, bakatnya dalam berpuisi, terus dia ada yang suka nyanyi dan menggambar. Jadi meskipun literasi itu tidak harus diucapkan atau tidak harus dituliskan, namun mereka bisa merealisasikan dengan beberapa cara sesuai dengan bakat dan minat. Tahapan
literasi yang paling tinggi ya. Iya. Jadi anak bukan hanya membaca, bukan hanya melihat, bukan hanya bisa menyimpulkan, tapi bisa mengaplikasikan itu. Baik, terima kasih. Menurut Ibu sekarang, berdasarkan penilaian raport pendidikan nih, sekolah kita nih literasinya masih kurang nih. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan sebagai solusi perbaikan literasi sekolah kita ke depan? Dan menurut Ibu, apa yang telah dilakukan kepala sekolah terhadap mensikapi rapor pendidikan di sekolah kita ini? Ya, terima kasih Pak. Mengenai rapor pendidikan yang masih rendah di SMP kita ini memang perlu adanya perubahan. Di sekolah kita, kepala sekolah sudah memfasilitasi berupa pojok baca dan sudah ada beberapa guru yang memanfaatkannya untuk pembelajaran di pojok baca tersebut. Namun sebagai guru penggerak untuk memperbaiki rapor mutu pendidikan di SMP Negeri Lumbuk Tua, tentunya harus ada perubahan yang lebih signifikan. Misalnya, memang selama ini sudah dilakukan, namun sepertinya kurang konsisten, Pak. 1 jam pelajaran di awal itu memang kegiatannya untuk literasi. Namun beberapa bulan ini literasi yang sudah dijalani dia dalam bentuk sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Sedangkan di dalam rapor mutu pemahaman dari literasi itu dalam bentuk soal-soal di soal ANBK kita, Pak, itu terutama. Jadi sebagai perubahan, ada baiknya di kelas juga ada mading kelas sebagai penuangan rasa cinta anak-anak terhadap literasi kita, baik dalam membaca, menulis, mendengarkan, sehingga dapat dituangkan di situ dan anak-anak lain termotivasi dengan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apabila ada materi-materi di dalam kegiatan ANBK, anak-anak bisa langsung memahami dan menuangkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, apalagi survei lingkungan belajar siswanya. Terima kasih Bu. Jadi kemarin itu Ibu bilang tadi kegiatan literasi yang ada di sekolah kita sudah dilaksanakan, cuman perlu konsistensi, artinya mungkin karena iklim, hujan misalnya, atau gimana maksud Ibu itu kurang belum konsistensi tadi? Menurut saya literasi di SMP Negeri Lumbuk Tua ini perlu konsisten. Baiknya terjadwal, Pak. Ya, dijadwalkan. Kita membentuk suatu komunitas praktisi untuk membentuk kegiatan literasi sekolah kita, sehingga apabila sudah dibentuk panitia, ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan literasi sekolah ini secara konsisten. Terima kasih. Ngomong-ngomong jadwal dan lain, kita kan sudah dibuat SK. Di sekolah kita sudah ada SK literasi, itu menurut Ibu gimana itu aplikasinya? Padahal harusnya ketika sudah dibuat SK, ini kan ada job masing-masing nih. Jadi silakan yang buat jadwal, silakan yang menjadi penggerak, menjadi penyemangat ini. Bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Ini menurut Ibu gimana nih SK yang dibuat oleh sekolah terkait dengan SK literasi ini? Ya, SK merupakan suatu bentuk tanggung jawab kita terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Namun di pelaksanaan tersebut perlunya ada beberapa hal. Pertama, pengawasan, Pak. Di dalam kegiatan tersebut perlu adanya pengawasan kepala sekolah terhadap penunjukan kepanitiaan di dalam SK. Misalnya kapan dilaksanakan, apa yang sudah dilakukan. Nah, ketika tidak ada pengawasan, tentunya guru tersebut di dalam kegiatan literasi mungkin akan mengulur-ulurkan waktu, sehingga kegiatan literasi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, mungkin kegiatan literasi itu perlu dibicarakan, karena bentuk-bentuk literasi itu banyak, Pak. Ada yang non finansial, ada yang pakai finansial, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita
lakukan dan ada yang tidak perlu kita lakukan. Ya tentunya masih banyak hal lagi yang membuat hambatan-hambatan para panitia literasi sehingga literasi kita tidak konsisten dilaksanakan. Oke, artinya perlu kesadaran bersama ya. Atau perlu lebih eksis lagi, lebih menyatukan visi misi lagi tentang visi misi sekolah kita, kemudian kaitannya dengan literasi sekolah. Padahal namanya pengawasan ada umum, ada pengawasan umum, ada pengawasan khusus. Pengawasan umum ini kan menyangkut proses KPM, karena literasi yang ada ini diharapkan menyatu dalam KPM, seperti misalnya 15 menit sebelum belajar anak disuruh membaca, disuruh berdoa dan lain-lain yang masuk dalam kategori literasi. Di sekolah kita sudah ada Bu. Ini yang umum. Kemudian tentunya khusus setiap bulan sekali minimal kepala sekolah mengadakan pembinaan juga untuk memotivasi bagaimana literasi itu. Terus menurut itu gimana itu? Apa belum terlaksana pengawasan kepala sekolah secara umum, secara khusus terkait dengan literasi itu? Terima kasih Pak, menanggapi yang disampaikan Bapak. Secara umum memang kita sudah terintegrasi di materi pelajaran. Ya, untuk beberapa guru ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Karena mungkin dengan kesadaran diri guru masing-masing, ada yang langsung dia ke materi. Atau otomatis sebenarnya literasi itu ya sudah dilaksanakan. Anak-anak sudah membaca dulu buku paketnya, juga termasuk literasi. Namun literasi sekolah ini kan ruang lingkupnya besar Pak, kalau itu. Jadi mungkin raport mutu kita ini ada beberapa survei yang memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kegiatan-kegiatan literasi yang belum atau jarang atau sering saja yang diisi oleh siswa di kegiatan tersebut. Nah, jika survei lingkungan belajar siswa itu sudah diconteng konsisten misalnya seperti itu raport mutu kita akan berubah. Tapi anak-anak mungkin kemarin saya tanyakan pada saat survei lingkungan belajar itu dia nulisnya jarang seperti itu, sehingga raport mutu kita rendah. Nah, jarang itu mungkin kegiatan literasi sekolah perlu ditingkatkan gitu Pak, yang betul-betul memang betul-betul diawasi, dijadwalkan benar seperti itu. Artinya komitmen ya. Komitmen artinya komitmen seluruh warga sekolah dan mengenalkan bahwa yang namanya literasi sekolah itu seperti ini, misalnya seperti bla 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 bla. Terima kasih hadir. Artinya bahwa pelaksanaan literasi sekolah yang ada di sekolah kita sudah terlaksana, hanya perlu peningkatan dan komitmen lebih lagi. Ibu tadi waktu saya tanya tentang kegiatan pembelajaran selaku calon guru pemuda, tadi ada namanya perpustakaan di kelas. Sementara kita lihat di kelas-kelas kita ini Bu, ini anak-anak yang atau peserta didik yang berprestasi, kemudian yang bisa menghasilkan karya, misalnya kaligrafi, gambar, dan lain-lain, ini kan sudah ditempel di kelas Bu. Ya. Ini menurut Ibu sudah masuk perpustakaan di kelas atau belum? Ya, menurut saya kegiatan-kegiatan tersebut sudah merupakan bagian dari perpustakaan kelas. Namun kategori perpustakaan itu merupakan kumpulan buku. Nah, jadi di kelas kita itu belum ada rak, sehingga anak-anak tidak menyusun buku paketnya di kelas. Seandainya di kelas itu disiapkan rak buku, terus ada pojok belajarnya, sehingga membuat suasana kelas menjadi sebuah perpustakaan untuk siswa belajar lebih aktif lagi, akan memadai. Oke, terima kasih. Terus menurut Ibu, fungsi perpustakaan kita ini gimana Bu? Padahal di perpustakaan kita sudah disediakan tempat duduk yang memadai untuk setiap kelas. Misalnya salah satu kelas sehingga
ketika guru pengen mengajak siswanya ke perpustakaan ini, mengajak ini satu siswa ini Nutiku perpustakaan itu seperti apa dan penggunaannya seperti apa, kemudian buku-bukunya Nutiku itu gimana? Terima kasih Pak. Untuk perpustakaan SMP Negeri Lubuk Tua yang saya lihat sejauh ini kurang berfungsi. Kurang berfungsi bagaimana? Situasi peminjam atau pengembalian buku sirkulasinya belum begitu lancar dilaksanakan, sehingga butuh kelancaran kegiatan perpustakaan sekolah. Pada dasarnya perpustakaan sekolah itu memang sangat dibutuhkan pada kegiatan pembelajaran. Misalnya ada beberapa guru yang tidak melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, mungkin ya mengambil referensi di dalam perpustakaan. Ya, perpustakaan kita buku-buku sejauh ini cukup untuk melakukan kegiatan literasi, misalnya buku bacaan di luar dari buku paket, namun perlu penambahan. Terus seperti itu kan kita setiap tahun nih ini terus melakukan penambahan nih literasi ini referensi itu untuk perpus nih. Menurut Ibu gimana ya? Sudah wujud bahwa perpustakaan ini berangsur kemenahan, bukan hanya penambahan, tapi selain itu ada lagi kira-kira yang selain tambahan referensi, kemudian untuk programnya mungkin perlu promosi dari perpustakaan kepada guru-guru, kemudian guru-guru kepada anak-anak itu menurut Ibu gimana itu? Ya. Terima kasih Pak. Perpustakaan sekolah biasanya merupakan sebuah ikon di sekolahnya. Nah, alangkah baiknya perpustakaan kita ini lebih diperbaiki lagi, karena butuh kenyamanan di dalam perpustakaan sekolah itu sendiri Pak. Misalnya dari segi tempat duduk yang nyaman bagi siswa, dia tidak harus menggunakan meja dan kursi, tapi bisa juga lesehan, mungkin kita siapkan karpet atau hanya meja pendek saja, terus buku-buku yang menarik seperti itu, terus rak-rak buku yang tersusun rapi seperti itu Pak, dan selalu dibersihkan sehingga suasana di perpustakaan itu lebih nyaman. Atau ada sarana prasarana seperti sound system yang memberikan ilustrasi lagu rohani ya, seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan itu alangkah baiknya kalau mau terlaksana bukan hanya sekolah yang menyediakan, kita minta bantuan kepada orang tua siswa. Mungkin orang tua siswa bisa membantu dalam hal penyediaan buku atau penyediaan sarana prasarana yang kira-kira bisa dibantu oleh wali murid. Oke, artinya bahwa kurang optimalnya perpustakaan kita salah satunya memang kita perlu promosi lebih intens, menyampaikan kepada guru, kepada siswa didik bahwa pentingnya perpustakaan sebagai motor penggerak literasi sekolah gitu Bu ya. Kemudian juga perlu namanya penambahan sarana prasarana perpustakaan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita berupaya berangsur-angsur nanti kita usahakan untuk melengkapi sesuai dengan kemampuan, dan mudah-mudahan ke depan juga ada semacam program yang bisa kita arahkan ke situ sehingga perpustakaan ini menjadi ikon sekolah kita yang menjadi sumber dari segala macam pengetahuan. Meskipun seperti Ibu sampaikan tadi, kursi, meja ini kan baru apa ini baru semua ini susun, artinya anak-anak tidak terkendala ketika satu kelas masuk membaca di perpustakaan itu. Jadi sosialisasi, promosi, kemudian pembenahan sarana prasarana dan itu yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih. Dan yang terpenting adalah komitmen kita bersama itu, karena sebaik apapun program, sebaik apapun sarana prasarana, kalau komitmen kita tidak ada, ya sulit. Kita harap dan saya yakin guru kita semua satu punya komitmen yang sama, hanya perlu sentuhan-sentuhan, perlu pendekatan lebih intens, perlu pemahaman bersama, dan insya Allah akan kita lakukan pembinaan terkait pentingnya literasi sekolah. Dan literasi ini kebetulan di raport pendidikan kita ini masuk bagian rendah. Nah, itu tugas kita bersama Ibu, jadi mari kita bersama-sama untuk bahu-membahu, berkomitmen, saling berpromosi,
saling merasa memiliki bahwa ini sekolah kita, bukan sekolah kepala sekolah, bukan sekolah petugas perpus, tapi ini sekolah kita semuanya, dan perpus memang jadi prioritas kita, dan sekolah berangsur-angsur untuk melengkapi. Makanya sudah kita buatkan buku baca dengan dimanfaatkan, dibuatkan program-program perpustakaan, dan betul kata Ibu tadi perlu sarana dan sound system dan diperbanyak ke depan, dan memang itu tidak membutuhkan dana yang sedikit. Makanya berangsur-angsur mohon doanya tetap akan berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik yang di sekolah, di luar sekolah, ataupun pemerintah. Dan kita berharap dengan pemerintah tetap untuk memperbaiki untuk sarana prasarana dengan sekolah kita. Walaupun dulu sudah pernah waktu sebelum COVID sudah pernah disurvei dan lain-lain karena COVID dan lain-lain, sehingga masih tertunda, bukan tidak tertunda. Dan insya Allah kita berharap ke depan memang perpustakaan sebagai ikon dan sumber daripada peningkatan literasi sekolah depan akan kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih Ibu. Terus Ibu kemarin ya kita waktu saat praktek mengajar, ini menurut Ibu tuh yang Ibu lakukan kemarin seperti apa? Maksudnya pendapat Ibu tentang Ibu mengajar di sekolah kemarin, kaitannya dengan model pembelajaran, kaitannya dengan CGP, dan kaitannya dengan literasi sekolah itu seperti apa menurut Ibu kemarin? Terima kasih Bapak. Pelaksanaan praktik mengajar kemarin yang sudah saya lakukan menurut saya sudah sesuai, karena saya melakukannya survei terlebih dahulu bahwa materi yang saya ajarkan ini dapat bermanfaat untuk sekolah, terutama di dalam kelas. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini tingkatannya untuk murid sendiri dan untuk sekolah. Jadi kalau dilihat dari sistem yang saya ajarkan, mulai dari pembukaan, saya selalu memberikan motivasi kepada anak dan semangat bahwa belajar adalah tugas penting bagi seorang pelajar. Jadi harus selalu bersemangat, dan pada isi atau inti pembelajaran saya selalu menekankan kepada anak bahwa belajar itu harus fokus, sehingga apa yang diisi, apa yang dilaksanakan dapat tercapai. Terima kasih. Kemarin Ibu waktu praktek, saat Ibu praktek mengajar selaku calon guru penggerak yang diamati langsung, disurvei langsung, disupervisi langsung oleh pelajar praktek. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu puas dengan anak-anak atau peserta didik di kelas saat Ibu mengajar? Terima kasih Pak. Menurut saya, suatu pembelajaran yang sukses dalam sebuah kegiatan di sekolah atau di kelas, pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi anak-anak sangat bergairah belajar, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, ketika anak-anak sudah merasakan kebahagiaan dan senang dalam belajar, artinya kita sudah mencapai sukses dalam pembelajaran tersebut. Karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak-anak resah di dalam kegiatan pembelajaran yang saya ajar. Berarti pembelajaran aktif gitu ya, pembelajaran aktif yang memang berpihak pada peserta didik gitu ya. Menurut Ibu ada nggak kesulitan kemarin saat mengajar itu? Terima kasih Pak. Setiap kegiatan pasti ada kendala Pak. Seperti yang saya lakukan juga ada kesulitan atau hambatan. Di sini saya merasa kewalahan ketika kegiatan melakukan praktik menghasilkan produk. Ya, di sini anak-anak butuh alat dan bahan gitu. Ketika alat dan bahan itu terbatas, sehingga mereka harus saling berbagi. Nah, di sini saya perlu menyiapkan bahan yang cukup seperti itu. Kan ketika Ibu akan menyampaikan materi tertentu, kan itu sudah menyampaikan kepada anak sebelumnya untuk bahwa kita akan hari ini akan membuat ini. Apa itu enggak
menyampaikan itu. Jadi sehingga anak-anak persiapan saat mengajar, jadi anak-anak sudah tidak perlu bertanya dan tidak meminta lagi dengan hal yang lain. Terima kasih Pak, memang benar sudah disampaikan. Ya, apalah artinya seorang anak yang mungkin anak-anak memiliki keterbatasan seperti itu, sehingga kita juga ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, terutama menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Ya, artinya materi tidak lanjut di materi sebelumnya sudah Ibu sampaikan terkait dengan materi yang disampaikan ya. Oke, terima kasih. Menurut Ibu secara umum Ibu mengajar itu bagaimana? Maksudnya terkait dengan keberpihakan kepada peserta didik, kemudian terkait dengan Ibu selaku pengajar untuk menyampaikan anak itu sampai enggak itu. Terus kalau ukurnya itu Ibu mengatakan bahwa peserta didik ini tercapai itu seperti apa? Terima kasih sebelumnya Pak. Menurut saya pembelajaran yang saya sampaikan kemarin dikatakan tercapai, sudah tercapai, namun ada beberapa yang mungkin harus diperbaiki, seperti pemilahan pertemuan gitu Pak. Karena dalam satu waktu saya langsung mengambil 2 produk, jadi untuk waktu yang disediakan sangat terbatas gitu. Nah, untuk ketercapaian tolak ukurnya, ketika anak-anak melakukan penilaian, baik itu pengetahuan maupun keterampilan, dan anak-anak sudah mampu melakukannya dan hampir secara keseluruhan, artinya anak-anak sudah bisa sesuai dengan KKM seperti itu. Ya, artinya bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin saat disupervisi langsung oleh pelatih praktik ini sudah memenuhi standar KKM, sehingga sudah 75% ke atas, artinya sudah berhasil. Baik, terima kasih Bu atas wawancaranya. Hari ini kita berwawancara dengan calon juru penggerak. Terima kasih Farida. Semoga tetap menjadi motivator, tetap menjadi penggerak yang bisa menggerakkan dan menjadi salah satu guru yang menjadi inspirasi bagi anak-anak ke depan. Wah, pentingnya kita belajar, pentingnya kita berliterasi, dan pentingnya kita menjaga satu komitmen untuk mencapai visi dan misi sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.